Dipa Nusantara Aidit, lebih dikenal dengan nama DN Aidit, lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di Tanjung Pandan, Belitung. Ia lahir dari keluarga sederhana yang hidup di lingkungan yang cukup terpencil dengan nama Ahmad Aidit. Kondisi masyarakat pada masa itu sedang berada dalam pergulatan menghadapi penjajahan Belanda, dan ini mempengaruhi pandangan hidup serta arah pergerakan politik yang kelak ia pilih. Aidit tumbuh dalam suasana yang sangat dipengaruhi oleh nasionalisme dan keinginan untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman kolonialisme. Tanjung Pandan, tempat Aidit dilahirkan, adalah sebuah kota kecil yang dikenal dengan aktivitas penambangan timahnya. Meskipun hidup di lingkungan yang jauh dari pusat politik Indonesia, pengaruh nasionalisme yang berkembang di kota-kota besar pada akhirnya masuk ke dalam kehidupan masyarakat di sana, termasuk keluarga Aidit. Lingkungan ini memberikan Aidit pandangan kritis terhadap ketidakadilan sosial dan politik yang terjadi di bawah pemerintahan kolonial. Aidit berasal dari keluarga yang sederhana. Meski tidak begitu banyak informasi tentang keluarganya, diketahui bahwa pendidikan sangat ditekankan di rumah mereka. Aidit menempuh pendidikan dasar di Belitung dan kemudian melanjutkan pendidikan ke Jawa. Aidit mulai memperlihatkan ketertarikan pada dunia politik pada masa remajanya. Aidit menunjukkan kemampuan intelektual yang tinggi. Ia rajin membaca dan dalam proses pencarian terhadap ideologi-ideologi yang bisa menjawab ketidakadilan yang ia saksikan. Aidit mulai berkenalan dengan gagasan sosialisme dan komunisme. Ini adalah masa di mana Indonesia sedang mengalami kebangkitan semangat nasionalisme yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta sudah mulai menggalangkan kekuatan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan Aidit, meski masih muda, merasa terinspirasi oleh gelombang perjuangan ini. Namun, berbeda dengan banyak tokoh nasionalis yang lain, yang lebih condong kepada pendekatan diplomasi dan negosiasi, Aidit tertarik pada gagasan revolusi sosial dan ide-ide Marxisme. Ia melihat bahwa ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia hanya bisa diatasi dengan menggulingkan sistem kapitalis dan feodal yang menurutnya didukung oleh kolonialisme. Ini membuat Aidit tertarik pada Partai Komunis Indonesia atau PKI, sebuah partai yang memiliki agenda untuk memperjuangkan kepentingan kaum pekerja dan petani melalui ideologi Marxis-Leninis. Ketika berusia sekitar 18 tahun, Aidit pindah ke Batavia yang sekarang menjadi kota Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya dan lebih aktif dalam pergerakan politik. Di Batavia, ia mulai terlibat dalam pergerakan pemuda yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa inilah Aidit mulai semakin terlibat dengan Partai Komunis Indonesia yang saat itu sedang bangkit kembali setelah dilarang oleh Belanda pada tahun 1926 sampai tahun 1927. Pada tahun 1943, saat Indonesia masih di bawah kependudukan Jepang, Aidit bergabung secara aktif dalam organisasi sayap kiri dan mulai memainkan peranan penting dalam pergerakan pemuda. Ia menjadi anggota aktif dari Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, sebuah organisasi yang memperjuangkan nasionalisme dan demokrasi. Gerakan Rakyat Indonesia merupakan salah satu organisasi penggerak nasional yang berdiri pada tanggal 24 Mei 1937 di Jakarta. Gerindo berusaha untuk menjunjung tinggi asas kooperasi terhadap pemerintah Belanda. Pada periode ini, Aidit memperdalam pemahamannya tentang ideologi komunis dan mulai membangun jaringan dengan tokoh-tokoh penting PKI lainnya. Pada pertengahan tahun 1940-an, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, situasi politik di Indonesia sangat dinamis. Sejumlah partai politik bermunculan, dan salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang saat itu dalam proses bangkit kembali setelah sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926 sampai 1927. Setelah kemerdekaan, PKI segera memulai upaya untuk mengonsolidasi kekuatannya di panggung politik nasional. Partai ini dipenuhi oleh kader-kader muda yang sangat ideologis dan siap berjuang demi mencapai revolusi sosial di Indonesia. Salah satu tokoh muda yang mulai menonjol di PKI pada masa itu adalah DN Aidit. Keterlibatannya dalam partai dimulai dari level bawah.
Tapi kemampuannya dalam berorganisasi dan menyebarkan ideologi membuat Aidit dengan cepat naik dalam hierarki partai. Pada tahun 1948, PKI mencoba melakukan pemberontakan di Madiun yang dikenal dengan peristiwa Madiun 1948. Tujuan pemberontakan ini adalah untuk mengambil alih pemerintahan dan mendirikan negara komunis di Indonesia. Namun, pemberontakan tersebut gagal dan sejumlah pimpinan PKI seperti Musso tewas atau ditangkap. PKI mengalami kekalahan besar dan banyak tokoh-tokoh komunis yang terpaksa bersembunyi atau melarikan diri ke luar negeri. Pada periode ini, Aidit dan sejumlah tokoh muda PKI lainnya memilih untuk bersembunyi dan menghindari penangkapan. Aidit melarikan diri ke Jogja, dan dalam masa persembunyiannya, ia merenungkan langkah-langkah yang harus diambil untuk membangkitkan kembali PKI dari kehancuran. Disinilah Aidit mulai membentuk strategi politiknya yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Setelah peristiwa Madiun, Aidit menjadi salah satu dari tokoh yang tetap bertahan dalam kepemimpinan PKI. Salah satu langkah yang diambil oleh Aidit adalah memperkuat organisasi partai dari dalam, mengutamakan kaderisasi, dan menyusun strategi jangka panjang untuk memperjuangkan revolusi komunis di Indonesia. Titik balik dalam karir politik DN Aidit terjadi pada awal 1950-an. Pada tahun 1951, Aidit resmi diangkat menjadi ketua Komite Sentral PKI, menggantikan tokoh-tokoh senior yang sebelumnya lebih dominan. Kenaikan Aidit di tampuk kepemimpinan partai merupakan hasil dari dedikasinya dalam membangun partai dan keahliannya dalam mengorganisasi gerakan komunis. Sebagai pimpinan PKI, Aidit membawa semangat baru dan menyusun strategi yang lebih matang untuk memperjuangkan tujuan partai. Di bawah kepemimpinannya, PKI berhasil membangun kembali kekuatannya dan mulai mengambil peran penting dalam politik nasional Indonesia. Aidit memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematis dan terorganisasi dalam pembangunan partai yang melibatkan kaderisasi dan penggalangan massa secara besar-besaran. Aidit juga membangun aliansi dengan berbagai kelompok pekerja, buruh, dan petani yang dianggap sebagai basis sosial revolusi komunis. Melalui organisasi-organisasi massa seperti Barisan Tani Indonesia atau BTI, Serikat Buruh, Aidit memperluas pengaruh PKI di kalangan masyarakat luas. Di bawah kepemimpinannya, PKI tidak hanya menjadi partai politik, tapi juga gerakan sosial yang memiliki kekuatan di berbagai sektor masyarakat. DN Aidit sangat dipengaruhi oleh ideologi Marxisme, Leninisme, dan strategi politik revolusi kelas yang diajarkan tokoh-tokoh komunis dunia seperti Vladimir Lenin dan Joseph Stalin. Salah satu prinsip utama yang ia pegang adalah bahwa perubahan sosial yang signifikan hanya bisa terjadi melalui revolusi proletariat. Aidit percaya bahwa Indonesia tidak benar-benar merdeka dan adil jika sistem kapitalis dan feodal yang didukung oleh kaum borjuis tetap berkuasa. Aidit menyadari bahwa untuk mencapai revolusi ini, PKI harus memiliki basis massa yang kuat. Oleh karena itu, ia mengembangkan strategi yang fokus pada mobilisasi melalui organisasi-organisasi sosial dan politik. Ia mendukung gagasan perjuangan dua tahap, yaitu pertama, memperjuangkan revolusi nasional demokratik untuk menggulingkan kekuatan feodal dan imperialisme. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi proletar untuk membentuk masyarakat sosialis. Sebagai seorang pemimpin yang sangat pragmatis, Aidit juga mahir dalam menggunakan aliansi politik untuk memperkuat posisi PKI. Pada tahun 1955, di bawah kepemimpinannya, PKI mengikuti pemilu pertama di Indonesia dan berhasil mendapatkan suara yang signifikan, menempatkan PKI sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia. Ini adalah langkah penting bagi Aidit dalam melegitimasi PKI sebagai kekuatan politik yang sah dan kuat di panggung nasional. Salah satu kunci keberhasilan Aidit dalam memperkuat PKI adalah kemampuannya menjalin hubungan yang cukup erat dengan Presiden Soekarno. Aidit sangat memahami bahwa Soekarno memiliki pengaruh besar dalam kalangan rakyat Indonesia, dan dengan mendekatkan diri pada Soekarno, PKI bisa mendapatkan keuntungan politik. Soekarno pada masa itu dikenal dengan ideologi Nasakom, di mana ia berusaha mempersatukan berbagai ideologi yang ada di Indonesia, termasuk komunisme.
Aidit memanfaatkan konsep ini untuk semakin mengintegrasikan PKI dalam pemerintahan dan politik nasional. Aidit juga sering menekankan bahwa PKI adalah pendukung setia Soekarno dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, di balik hubungan yang tampak harmonis ini, Aidit sebenarnya memiliki agenda tersendiri. Ia memandang bahwa komunisme harus menjadi kekuatan dominan di Indonesia, dan PKI harus memainkan peranan utama transformasi sosial dan politik yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Soekarno tetap menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan politik di Indonesia, termasuk antara PKI dan militer. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI tumbuh menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota yang mencapai jutaan orang. Aidit memfokuskan pada perluasan pengaruh PKI di semua sektor kehidupan masyarakat, mulai dari buruh, petani, hingga intelektual. Salah satu strategi penting Aidit adalah menguasai media dan pendidikan. PKI mengelola berbagai surat kabar, majalah, dan penerbitan yang digunakan sebagai alat propaganda untuk menyebarkan ideologi komunis di kalangan masyarakat. Aidit juga mendorong kader PKI untuk terlibat dalam pendidikan politik bagi para buruh dan petani, memastikan bahwa PKI memiliki basis massa yang ideologis dan siap berjuang untuk revolusi. PKI di bawah Aidit juga aktif dalam menggunakan serikat pekerja sebagai alat untuk mengorganisir massa dan menggalang dukungan. Melalui serikat pekerja, PKI mampu memobilisasi protes dan demonstrasi yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan upah yang lebih adil. Aidit melihat serikat pekerja sebagai ujung tombak revolusi proletar di Indonesia. Sebagai bagian strategi memperkuat PKI, Aidit juga memperluas hubungan internasional partai dengan negara-negara komunis, khususnya dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Aidit sering berkunjung ke luar negeri untuk bertemu dengan tokoh-tokoh komunis internasional dan memperkuat aliansi PKI dengan gerakan komunis dunia. Hubungan ini membawa keuntungan bagi PKI dalam bentuk dukungan moral dan material dari negara-negara komunis. PKI juga dapat mengakses kepelatihan dan pendidikan politik bagi kader-kadernya di luar negeri. Aidit memahami pentingnya dukungan internasional dalam memperjuangkan revolusi di Indonesia. Ia berusaha memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat posisi PKI di dalam negeri. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat kompleks. Presiden Soekarno dengan ideologi Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, mencoba mempersatukan berbagai kekuatan politik yang berbeda. Namun kenyataannya justru memperuncing ketegangan di antara kelompok-kelompok tersebut. Di satu sisi, ada PKI yang semakin kuat di bawah kepemimpinan Aidit. Sementara di sisi lain, militer dan kelompok Islam mulai merasa terancam oleh pertumbuhan PKI. PKI pada masa itu merupakan partai dengan anggota terbesar di Indonesia, dan Aidit berada di puncak kepemimpinan partai. Dengan dukungan organisasi-organisasi massa seperti Barisan Tani Indonesia atau BTI dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, PKI memiliki basis massa yang luas. Namun, kekuatan PKI ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer, tetapi juga antara kelompok-kelompok politik lainnya, termasuk partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama atau NU yang menganggap komunisme bertentangan dengan ajaran Islam. Ketegangan PKI dan militer juga dipicu oleh ketidakpastian politik di seputaran kesehatan Presiden Soekarno. Soekarno yang semakin tua dan sakit-sakitan dipandang sebagai pemimpin yang tidak bisa lagi mendelegasikan situasi politik dengan baik. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan menggantikan Soekarno jika ia wafat menjadi isu besar. Dan PKI yang mendukung Soekarno merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk mengamankan posisinya dalam dunia politik nasional. Salah satu faktor utama yang mendorong gerakan 30 September adalah ketegangan antara PKI dan militer, terutama Angkatan Darat. Sejak pertengahan tahun 1960-an, hubungan antara kedua pihak semakin memburuk. Militer, terutama Angkatan Darat, di bawah kepemimpinan Jenderal Ahmad Yani, memandang PKI sebagai ancaman besar terhadap stabilitas nasional dan persatuan angkatan bersenjata.
Di sisi lain, PKI melihat militer khususnya kelompok perwira tinggi sebagai hambatan utama untuk mewujudkan revolusi sosial di Indonesia. Menurut beberapa sumber, Aidit dan PKI diduga bekerja sama dengan sekelompok perwira menengah yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Angkatan Darat. Aidit sendiri diyakini terlibat dalam merencanakan gerakan untuk menculik dan membunuh beberapa jenderal yang dianggap berpotensi melakukan kudeta terhadap Soekarno. Meski demikian, keterlibatan Aidit dalam operasi ini masih menjadi kontroversi dan diperdebatkan oleh sejarawan. Beberapa pihak berpendapat bahwa Aidit mungkin tidak mengontrol sepenuhnya gerakan ini, dan ada juga teori bahwa pihak asing seperti CIA mungkin ikut campur dalam upaya menggulingkan PKI. Pada malam tanggal 30 September 1965, sekelompok militer yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September atau G30S mulai melancarkan operasi mereka. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal tinggi Angkatan Darat, termasuk Jenderal Ahmad Yani, Maijen S. Parman, dan Maijen MT Haryono. Jenazah para jenderal ini kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta dalam keadaan mengenaskan. Gerakan ini mengklaim bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan Soekarno dari kudeta militer yang direncanakan oleh Dewan Jenderal, sebuah kelompok fiktif yang menurut mereka sedang bersekongkol untuk menggulingkan presiden. Namun dalam waktu singkat, gerakan ini berhasil dilumpuhkan oleh Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu memimpin Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Soeharto segera mengambil alih kendali dan memulihkan situasi di Jakarta. Gerakan ini pada awalnya berusaha untuk mengamankan posisi PKI, justru berbalik menjadi bencana bagi partai tersebut. Dalam hitungan hari, militer di bawah kepemimpinan Soeharto mulai melakukan serangan yang menargetkan para anggota PKI dan simpatisannya. Pasca peristiwa G30S, situasi politik di Indonesia berubah secara drastis. Dalam seminggu setelah kegagalan gerakan tersebut, militer di bawah kendali Soeharto mulai melakukan kampanye besar-besaran dan menumpas PKI dan semua yang terlibat dalam peristiwa itu. Tuduhan bahwa PKI berada di balik gerakan ini digunakan sebagai justifikasi untuk memulai pembersihan terhadap anggota dan simpatisan partai. Dalam kekacauan ini, DN Aidit menjadi target utama sebagai pemimpin PKI. Aidit dianggap dalang di balik peristiwa G30S dan upaya kudeta yang gagal tersebut. Pemberitaan yang dikuasai oleh militer menyebarkan narasi bahwa Aidit adalah sosok pengkhianat yang berusaha menghancurkan negara. Aidit yang sebelumnya merupakan salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia, kini menjadi buronan yang paling dicari. Setelah kegagalan G30S, Aidit melarikan diri ke Yogyakarta dalam upaya untuk bersembunyi dari pengejaran militer. Namun, pada bulan November 1965, setelah beberapa minggu dalam persembunyian, Aidit akhirnya ditemukan dan ditangkap oleh pasukan militer di Yogyakarta. Menurut beberapa laporan, Aidit dieksekusi secara singkat oleh militer tanpa melalui proses pengadilan yang adil. Eksekusinya dilakukan secara tertutup dan jenazahnya tidak pernah ditemukan oleh publik. Kematian Aidit menandai akhir dari kepemimpinan PKI dan menutup babak panjang dalam sejarah perjuangan komunisme di Indonesia. Namun, peranannya dalam G30S tetap menjadi subjek kontroversi dan perdebatan di kalangan sejarawan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 bukan hanya peristiwa politik biasa. Ia membawa dampak mendalam dan menyeluruh bagi bangsa Indonesia, baik dari sisi politik, sosial, maupun budaya. Setelah kegagalan gerakan ini, perubahan besar terjadi di Indonesia dengan militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan secara bertahap, yang pada akhirnya menggeser Presiden Soekarno dari kekuasaan. PKI dibubarkan secara resmi dan ideologi komunisme diharamkan di seluruh Indonesia. Hal ini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pembubaran dan pembersihan ideologi komunis terbesar di dunia pada masa itu. Dampak langsung lainnya adalah pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI serta orang-orang yang diduga terkait dengan komunisme yang terjadi dalam beberapa bulan setelah G30S.
Para sejarawan memperkirakan bahwa antara 500.000 hingga 1 juta orang tewas dalam peristiwa pembersihan anti-komunis tersebut. Eksekusi-eksekusi massal ini dilakukan oleh militer dengan bantuan kelompok-kelompok sipil yang anti-komunis. Hal ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih meninggalkan luka mendalam di banyak komunitas. DN Aidit menjadi salah satu figur paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Sebagai pemimpin PKI, Aidit adalah simbol kekuatan komunisme di Indonesia. Bagi para pendukung ideologi komunis dan simpatisan PKI, Aidit dipandang sebagai pahlawan yang memperjuangkan keadilan sosial dan revolusi rakyat. Ia dianggap sosok visioner yang berjuang untuk melepaskan Indonesia dari cengkraman kapitalisme dan feodalisme, serta sebagai tokoh yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang sosialis yang adil. Namun, bagi lawan politiknya, terutama mereka yang pro-militer dan anti-komunis, Aidit dianggap sebagai pengkhianat bangsa yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S yang mengarah pada kekacauan besar. Aidit dan PKI dilihat sebagai ancaman serius terhadap kestabilan nasional, dan banyak yang percaya bahwa Aidit berusaha menghancurkan tatanan negara yang sah demi mewujudkan ambisi komunisme di Indonesia. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan berakhirnya rezim Orde Baru, diskusi mengenai G30S PKI dan peran Aidit dalam sejarah Indonesia mulai dibuka kembali. Sejarawan dan akademisi mulai mempertanyakan narasi resmi yang selama ini dibangun. Hingga saat ini, peran DN Aidit dalam G30S tetap menjadi misteri. Banyak dokumen penting yang mungkin dapat mengungkapkan kebenaran masih disimpan atau belum diakses oleh publik. Kontroversi seputar peristiwa ini terus berlanjut dan menjadi bagian sejarah Indonesia yang masih diperdebatkan hingga saat ini.